Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Amelia dari kelas 10-2 ingin mempresentasikan materi tentang Kuliatul Khomsah. Sebelumnya ada latar belakang. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan menolak kemudaratan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah Al-Kuliatul Khomsah. Selanjutnya ada pengertian. Kata Al-Kuliatu Al-Khomsah terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Kuliatu dan Al-Khomsah. Al-Kuliatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khomsah berarti 5. Jadi Al-Kuliatu Al-Khomsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kuliatu Al-Khomsah sering disebut dengan Maqasid Al-Khomsah atau 5 tujuan, dan Al-Daruriyat Al-Khomsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kuliatul Khomsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Selanjutnya ada urutan Al-Kuliatul Khomsah. Yang pertama ada hifzu al-din atau menjaga agama. Yang kedua hifzu al-nafs atau menjaga jiwa. Yang ketiga hifzu al-aql atau menjaga akal. Dan yang keempat hifzu al-nasl atau menjaga keturunan. Dan yang terakhir hifzu al-mal atau menjaga harta. Jadi, berdasarkan urutan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menjaga agama itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Selanjutnya, menjaga jiwa lebih diutamakan daripada menjaga akal, dan seterusnya. Yang pertama ada hifzu al-din atau menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Alasan mengapa agama harus dipelihara atau dijaga, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Contoh bentuk menjaga agama atau hifzu al-din. Yang pertama, melaksanakan rukun Islam, dan yang kedua, menghormati agama orang lain. Selanjutnya yang kedua ada hifzu al-nafs atau menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haqqil lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Contoh bentuk menjaga jiwa atau hifzu al-nafs yaitu merawat kesehatan badan dan rohani dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada hifzu al-aql atau menjaga akal. Setelah hifzu al-din atau menjaga agama dan hifzu al-nafs menjaga jiwa, selanjutnya yaitu hifzu al-aql menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hifzu al-aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal terus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari hal-hal yang dapat merusak daya pikir manusia. Yang keempat ada hifzu al-nasl atau menjaga
keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Dan yang terakhir ada hifzul almal atau menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Itu saja materi yang saya ingin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.